Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibnu Haisam, ini dia lingkungan SDIT Bina Insan Mulia. Itu ada Ustadz Tony ya. Nah, kalian kangen tidak? Alhamdulillah semua tanaman di sekitar sini masih terawat dengan baik. Dan alhamdulillah semakin asri banyak tanaman-tanaman di sekitar kita. Ini kelas kita Ibnu Haisam. Ya, banyak tanaman di depan kelasnya. Nah, ya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke tema 3, subtema 3. Dan di sini Ustazah akan sedikit mengulas mengenai materi yang kemarin, yaitu mengenai bagian-bagian dari tanaman, setelah fungsinya, dan bagian-bagian dari hewan. Masih ingat kan ya? Nah, di sini ada tanaman bunga asoka ya. Di sini ada daun, ada bunganya, ini yang berwarna kuning, ada batang, ada akar ya. Nah, masih ingatkah apa fungsi akar? Nah, di sini akar letaknya di mana? Di dalam tanah ya. Nah, untuk itu akar ini berfungsi untuk menyerap air dan zat-hara dari dalam tanah. Kemudian dari akar naik ke batangnya ya, naik ke batang. Apa fungsi batang? Menyalurkan. Nah, tadi akar menyerap air dari dalam tanah, kemudian fungsi dari batang itu menyalurkan air dan zat-hara yang tadi diserap oleh akar dan disalurkan ke seluruh bagian tanaman. Kemudian ini juga ada daun yang tumbuhnya di mana? Ya, di batang. Jadi fungsi batang juga untuk tempat tumbuhnya daun dan bunga. Kemudian untuk daun sendiri fungsinya untuk apa kemarin? Untuk proses fotosintesis ya. Proses fotosintesis itu terjadi pada siang hari karena apa? Membutuhkan bantuan dari sinar matahari ya. Kemudian bunga. Di sini bunga fungsinya untuk apa? Untuk proses penyerbukan ya. Proses penyerbukan itu di situ ada kelamin, ada kelamin jantan dan ada kelamin betina. Nah, kelamin betina itu putik, disebut putik, dan kelamin jantan disebut kelamin jantannya disebut apa ya kemarin? Masih ingat? Benang sari. Ya. Kemudian untuk beberapa ustazah di sini akan mengulas tentang hewan ikan. Ikan bernapas menggunakan apa? Insang, masih ingat ya. Kemudian alat gerak ikan yaitu pada sirip dan ekornya. Dan fungsi sisik pada ikan itu untuk fungsi sisik pada ikan itu fungsinya untuk melindungi tubuh ikan. Ya, betul sekali. Nah, di sini kita sudah belajar mengenai lingkungan sekitar. Jadi kita harus bisa menjaga kelestariannya dan bisa menjaga keseimbangan kehidupan alam. Nah, bagaimana caranya untuk melestarikan lingkungan? Yaitu kita harus bisa menjaga tanaman-tanaman di sekitar kita, hewan-hewan di sekitar kita, apalagi hewan peliharaan kita harus kita jaga dengan baik, kita rawat dengan baik. Seperti contoh, misalnya hewan peliharaan kelinci, berarti kita harus rajin-rajin membersihkan kandangnya, memberi makan dengan rajin ya. Kemudian untuk tanaman sendiri kita harus rajin juga menyiramnya, kemudian memotong daun-daun yang sudah kering seperti itu ya. Nah, jadi kita harus bisa melestarikan dan bisa menjaga keseimbangan alam. Kemudian dari
Contohnya untuk menjaga keseimbangan, misalnya Ustazah akan mencontohkan di sini ayam. Ayam di situ menghasilkan telur dan dagingnya. Jadi ketika kita mau mengkonsumsi ayam, kita boleh mengkonsumsi tapi tidak boleh berlebihan, ya. Kalau kita berlebihan mengkonsumsi, jadi nanti jumlah ayam yang menetas, telur yang menetas nanti sedikit kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi telur, seperti itu ya. Jadi kita harus bisa memilih makanan-makanan yang lainnya. Jadi ada hewani, ada tumbuhannya juga kita makan, ya. Nah, di situ ada banyak kandungannya dari hewan dan dari tumbuhan, jadi harus seimbang. Kemudian bagaimana dampak ketika kita tidak menjaga keseimbangan itu? Jadi nanti akan terjadi adanya ketidakseimbangan. Ketidakseimbangannya itu apa contohnya? Ketika kita menebang hutan sembarangan, akan terjadinya banjir, tanah longsor, seperti itu kan. Dan apabila di sekitar kita tidak ada tanaman, maka lingkungan kita akan gersang, ya kan? Jadi seperti itu. Bismillah, yuk kita bersama-sama menjaga lingkungan kita dan merawat lingkungan kita, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan, ajak masyarakat, ajak keluarga kita untuk selalu hidup bersih. Ana dhufatun minal iman, karena kebersihan adalah sebagian iman, ya. Ustazah cukupkan untuk hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.